Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Berjumpa lagi di GB Talks Season 1. Kali ini kita memasuki episode yang keempat. Perkenalkan, saya Anindya Aprilianti dari Universitas Padjadjaran akan memandu GB Talks Anda malam ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa ya. Beliau sebenarnya adalah dosen saya dulu nih saat kuliah di S1 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Salam hormat untuk Prof. Dr. Wahyu Wibowo SSI MSI. Yang malam ini kita akan berbincang-bincang mengenal beliau nih lebih dekat dan juga topik riset beliau mengenai semi-parametric spline, strategi peningkatan akurasi pemodelan regresi. Jadi stay tune selama 30-45 menit ke depan karena akan kita kupas tuntas di GB Talk. Bincang Guru Besar Forstat Indonesia. Baik, kita panggilkan bersama ya, Prof. Wahyu Wibowo. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Anin dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, selamat malam, Prof. Ini kita reuni tipis-tipis ya, Prof, di sini ya, Prof ya. Iya. Datang di GB Talk, Prof. Mungkin boleh Prof Wahyu memperkenalkan diri kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Anin, Bapak Ibu dan sejawat yang saya hormati. Salam kenal, saya Wahyu Wibowo, sehari-hari dosen di Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS Surabaya. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Yudi Andriana, Ketua Forstat, beserta semua pengurus khususnya Bu Anin dan Bu Ramia yang telah mengagendakan dan mempersiapkan kegiatan GB Talk ini. Di sini beberapa hadir, ada senior saya Bu Titin ya, dan mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu rekan-rekan yang lain ya, karena waktunya terbatas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof Wahyu. Kita bincang-bincang santai saja ya, Prof ya, di GB Talks ini. Silakan, Pak Anin. Ya. Ini perjalanan karir Prof Wahyu Wibowo di ITS nih, saya termasuk yang mengikuti ya karena dulu mahasiswanya Prof Wahyu. Ini sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Prof Wahyu ya atas pencapaian tertinggi di bidang akademik menjadi profesor.
Bisa diceritakan tidak, Prof, bagaimana sih perasaan Prof Wahyu dengan pencapaian ini? Dan juga kapan sih persisnya SK ini diterbitkan dan juga kapan Prof Wahyu ini dikukuhkan? Oke, terima kasih Mbak Anin. Sebelumnya saya juga menyampaikan selamat kepada Mbak Anin ya, sudah menyelesaikan studi S3 ya, menjadi dosen di Unpad ya, Terima salah kasih. satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dan semoga juga bisa mencapai jabatan akademik guru besar ya. Nah, Amin. memang guru besar ini merupakan jabatan akademik tertinggi dari karir seorang dosen yang menjalankan dua fungsi sekaligus ya, sebagai seorang ilmuwan dan juga seorang guru ya. Sebagai ilmuwan kita dituntut untuk memberi kontribusi keilmuan, sedangkan sebagai guru kita dituntut untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik masyarakat kampus, mahasiswa, atau masyarakat umum ya. Sehingga dengan pencapaian ini saya lebih merasa mendapatkan amanah yang berat ya. Namun demikian kita harus berusaha menjalani karena keberadaan guru besar ini lebih merupakan tuntutan institusi pendidikan tinggi ya, dalam hal ini perguruan tinggi. Saya sendiri mulai memproses guru besar ini mulai awal tahun 2022, kemudian alhamdulillah berhasil disetujui terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023. Jadi kurang lebih perlu waktu selama 1,5 tahun prosesnya. Oh, berarti perjalanannya lumayan panjang ya, Prof ya. 1,5 tahun dari Ya, pengajuan sampai kemudian keluar SK dan kemudian dikukuhkan. Wah, ini luar biasa sekali. Dalam pencapaian tersebut tentunya memiliki proses yang berliku-liku ya, Prof ya. Saya nggak bisa mengatakan ini tidak mudah ya. Mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada nggak sih, Prof, kendala gitu ya pada saat proses pengajuan guru besar ini? Lalu menurut Prof itu apa saja sih kemudahannya ya? Dan bagaimana dukungan institusi dalam proses pengajuan guru besar ini? ya, terima kasih. Sebenarnya fokus utama saya itu lebih pada penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi ya, sebagai luaran dari dana penelitian yang saya dapatkan beberapa tahun terakhir. Kemudian suatu ketika setelah saya hitung angka kredit dari publikasi ini memenuhi syarat pengajuan guru besar, kemudian saya mencoba mengajukan ya. Secara teknis, pengajuan angka kredit ini saya merasa sangat terbantu dengan sistem yang ada di ITS ya. Semua proses ini sudah paperless ya, prosesnya serba online, computerized, mulai dari upload berkas-berkas yang dipersyaratkan, kemudian proses review, perbaikan, semuanya sudah disediakan oleh sistem ya. Dalam hal ini, dalam hal proses di ITS ini saya sangat mengapresiasi kemudahan sistem kenaikan jabatan di ITS ya, sangat membantu dan sangat memudahkan. Kemudian proses di Dikti sendiri seperti juga sudah cukup bagus, ada mobile app selancar, ya, kita bisa memonitor ya anytime anywhere proses atau progres pengajuan guru besar kita gitu Mbak. Jadi sangat dimudahkan ya dengan segalanya sekarang yang paperless begitu ya, Prof ya? Ya, sangat sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan. Nah, perihal kendala sebenarnya kendala itu sebenarnya lebih pada publikasinya ya. Jadi kalau publikasi ini sudah siap sebenarnya proses itu relatif mudah. Jadi publikasi ini bagaimana kita bisa menghasilkan paper yang komprehensif ya, kemudian bisa terpublish di jurnal bereputasi ya. Oke, sepertinya ini sudah merujuk ke paper-paper ya. Tapi saya simpan dulu pertanyaan paper-paper untuk nanti ya, Prof ya. Tadi Prof Ayu menyebutkan bahwa ini adalah amanah seperti ya, Prof ya. Berarti Ya. ada menjadi guru besar itu tentunya ada memiliki banyak hak ya, tapi juga ada kewajiban nih yang mendampingi Prof Wahyu ya sebagai guru besar.
Bagaimana dukungan keluarga nih dengan bertambahnya kesibukan ini, Prof? Ya, alhamdulillah ya dukungan keluarga ya anak, istri dan orang tua ini sepenuhnya sangat mendukung ya dan mendoakan capaian ini semoga bisa memberikan manfaat ya dan memberi kontribusi untuk masyarakat begitu, Mbak. Alhamdulillah ya, berarti dengan segala kesibukan yang ada sekarang didukung penuh oleh keluarga ya, keluarga Ya, dan orang tua. iya. Oke, Prof. Jadi podcast GP Talk ini itu salah satu tujuannya itu sebenarnya adalah untuk menginspirasi Bapak Ibu dosen yang lainnya dan juga teman-teman mahasiswa ya. Untuk Bapak Ibu dosen mungkin yang belum GB nih bisa jadi kepengen nih setelah mendengarkan banyak narasumber kita gitu. Saya ingin bertanya nih sedikit lebih dalam nih mengenai Prof Wahyu. Boleh diceritakan nggak, Prof, latar belakang keluarga nih dari Prof Wahyu? Apa memang berasal dari keluarga dengan kalangan akademis gitu? Lalu apakah jadi profesor ini adalah cita-cita Prof Wahyu dari kecil? Ya, terima kasih Mbak Anin. Kalau latar belakang keluarga, kebetulan kedua orang tua saya itu guru SD di desa ya, eh, di perbatasan antara Madiun dan Magetan sebelah timur ya. Nah, jadi dengan lingkungan itu ya saya merasa bersyukur ya dalam hal pendidikan, alhamdulillah ya minimal bisa terawasi dan terarahkan begitu Mbak Anin ya. Setidaknya keluarga ini sudah eh, tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Gitu. Nah, kalau keinginan menjadi dosen itu baru muncul pada saat kuliah S1 ya. Alhamdulillah pada saat itu tahun 97 menjadi dosen itu belum dipersyaratkan S2. Jadi meskipun pada saat itu kita berijazah S1 itu masih diizinkan ya. Kemudian menjadi guru besar waktu itu terasa jauh ya. Jadi kita bisa menjadi dosen itu sudah alhamdulillah ya. Kemudian menjadi guru besar itu terasa jauh ya. Tidak terbersit ya. Kalaupun berhasil itu saya pernah terpikir ya, mungkin saya di usia 60-an ya baru bisa dapat ya. Ya, namun ternyata Allah membukakan jalan ke arah sana ya. Saya merasa bersyukur sekali alhamdulillah eh, dengan apa yang saya capai sementara ini. Sudah takdirnya berarti ya, Prof ya? Sudah ditakdirkan untuk jadi dosen ITS, sudah ditakdirkan ketemu saya, Prof, ngajar saya ya, Prof ya. Semoga ketularan jadi guru besar gitu ya, Prof ya. Ya, ini Dan saya mengalir saja ya. Kalau ternyata harus guru besar ya saya berusaha menjalani. Alhamdulillah sudah takdirnya Prof Ayu untuk menjadi guru besar juga di ITS. Nah, ini Prof kita masuk nih sekarang ke penelitian ya, Prof ya. Tadi Prof Ayu cerita nih ya ada beberapa penelitian gitu ya yang dihasilkan gitu. Boleh nggak diceritakan, Prof, untuk meraih gelar profesor ini ada berapa sih penelitian yang dihasilkan gitu? Atau penelitian-penelitian apa yang sudah dihasilkan oleh Prof Ayu? Boleh diceritakan? Ya, jadi begini Mbak, saya merasa memiliki passion ya atau gairah ya dengan penelitian dan publikasi ini, terutama pada saat saya S3 waktu itu dengan promotor almarhum Profesor Sri Haryadmi UGM dan Profesor Nyoman Budiantara ITS ya. Penelitian saya banyak terkait dengan regresi, khususnya regresi semiparametrik spline ya. Kemudian setelah S3, saya tetap fokus penelitian terkait dengan pemodelan regresi ya, dengan berbagai pengembangan kekinian ya, yang banyak mengarah ke soft computing ya dan machine learning gitu. Jadi saya menyelesaikan studi S3 itu akhir 2014, kemudian secara penuh aktif kembali itu di 2015 ya. Kemudian eh, saya mengajukan beberapa penelitian dengan dana di kampus ya. Kemudian pada tahun 2020 itu dengan beberapa
publikasi itu saya mendapatkan lektor kepala dengan angka kredit 700 gitu ya, dengan angka kredit 700. Jadi dari angka kredit 300, jadi 300 ke 700 itu. Jadi selama kurang lebih ya 6 tahunan begitu. Kemudian 20 saya mendapatkan lektor kepala 700, kemudian di tahun 22 itu saya mengajukan seperti tadi ya, usulan guru besar. Begitu Mbak Anin. Baik, Prof. Ini saya yakin ya, Prof, di luar sana itu banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa ya yang entah itu ingin S3, yang ingin melanjutkan sekolah ya ke program doktor dan memiliki bidang minat yang sama nih dengan Prof Wahyu. Boleh nggak Prof Wahyu cerita juga awal mula ketertarikan nih terhadap topik riset yang digeluti saat ini itu bagaimana? Nah, terima kasih Mbak Anin. Jadi pada awalnya itu Prof. Nyoman Budiantara itu yang memperkenalkan spline ya. Saya masih ingat ya suatu waktu itu saya diajak berdiskusi di ruangan beliau ya. Kemudian beliau cerita banyak tentang spline ya. Kemudian setelah saya pelajari lebih lanjut ada hal yang menarik bagi saya terutama pada kasus regresi non parametrik ya. Nah, pada regresi non parametrik ini seperti biasa kita berasumsi bentuk fungsi itu tidak diketahui ya. Hanya ditentukan sifat-sifat fungsi tersebut. Nah, dalam regresi non parametrik ini kita ingin mengestimasi bentuk fungsi itu. Nah, spline ini muncul secara natural dalam arti fungsi spline ini merupakan estimator dari fungsi yang tidak diketahui tadi. Jadi penggunaan spline dalam regresi non parametrik ini sebenarnya secara matematis itu bisa dirunut penurunannya. Jadi bukan karena kita itu ingin menggunakan spline, tapi memang spline itu merupakan estimator dari fungsi yang tidak diketahui tadi gitu. Ya, jadi secara matematis itu bisa diturunkan bahwa solusi atau estimator dari fungsi yang tidak diketahui itu fungsi spline. Nah, jadi estimator dari fungsi yang tidak diketahui dari regresi non parametrik tadi itu merupakan fungsi spline. Nah, disitulah kemudian awal ketertarikan saya dengan spline ya, selain beberapa fitur atau tipikal yang dimiliki oleh fungsi spline. Gitu, Mbak. Baik, Prof. Ini menarik sekali ya. Mungkin bisa lebih dalam lagi ya, Prof, ya, mengenai semi-parametric spline ini. Uh, bisa nggak diceritakan lagi, Prof, lebih dalam nih, ide dasarnya sebenarnya dari strategi peningkatan akurasi pemodelan regresi ini, Prof. Itu bagaimana, Prof? Nah, sebenarnya ide dasarnya sederhana, Mbak Anin. Jadi setiap pemodelan statistika itu kita berusaha menghasilkan model dengan akurasi yang tinggi ya, baik dalam hal prediksi ataupun dalam interpretasi. Nah, pada umumnya variabel prediktor dalam regresi itu dimodelkan secara linear ya. Kita dulu belajar pemodelan pertama kali ini ya model regresi ya. Mungkin di semester 1 atau 2 kita mengenal model regresi ini ya. Kita mengenal model regresi linear. Nah, model linear ini memiliki keterbatasan jika ada pengaruh variabel prediktor yang tidak linear. Nah, yang akibatnya itu akurasi model menjadi tidak baik. Nah, disinilah semi-parametric spline itu berusaha menangkap pengaruh variabel prediktor yang linear dan tidak linear ini secara bersama-sama dalam satu model yang kita istilahkan dengan model semi-parametrik ya, dengan fungsi spline-nya itu sebagai komponen non-parametrik. Jadi begitu Mbak Anin, ide dasar dari semi-parametric spline ini ingin menangkap sekaligus ya
model linear dan tidak linear dalam satu model. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang lebih fleksibel ya Prof ya daripada regresi linear yang biasa. Jadi mungkin di sini Iya. kalau teman-teman mahasiswa nih yang ingin melanjutkan nih S3 dan topiknya nih tertarik ke spline gitu ya, bisa nih ada Prof datang ke ITS ya Prof ya, nanti langsung disupervisi oleh Prof Wahyu gitu ya. Eh, Prof, mungkin ini kita bicara lagi kalau untuk aplikasinya, Prof. Model yang sudah dibangun oleh Prof Bayu ini kira-kira aplikasinya di dunia real nih seperti apa, Prof? Nah, kalau model yang saya kembangkan itu banyak saya aplikasikan dalam bidang ekonomi ya. Jadi lebih ke ekonometrika ya. Jadi terakhir yang sudah terpublish ini di Data in Brief ya, itu untuk menganalisis kesenjangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa. Ya. Dalam hal ini sebagai variabel respon itu indeks disparitas ya di 6 provinsi di Pulau Jawa, kemudian sebagai variabel prediktor itu volume investasi, kemudian tenaga kerja, indeks teknologi informasi dan komunikasi, kemudian indeks pendidikan. Jadi dengan model yang kita kembangkan, ya itu bisa secara baik ya menangkap ya pengaruh variabel prediktor baik yang linear ataupun non linear. Gitu ya. Jadi lebih detail nanti bisa melihat di data in brief ini untuk lebih detailnya gitu Mbak. Iya, terima kasih, Prof. Ini bincang-bincang yang menarik ya, Prof ya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa ya, untuk mengisi daftar hadir di GP Talks malam ini. Kita akan lanjut bincang-bincang ya, tapi ya setelah yang satu ini. Baik, Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, sekali lagi kami ingatkan di layar telah tampak link presensi daftar hadir untuk malam ini. Serta bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang penasaran nih atau memiliki pertanyaan, boleh menuliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan untuk Prof. Wahyu. Oke, kembali lagi bersama kami di GB Talks, Bincang Guru Besar Forsat Indonesia, dan saya ingin melanjutkan lagi perbincangan kita ya, Prof. ya, bersama Prof. Wahyu. Ini masih mengenai penelitian nih, Prof. Apakah Prof. Wahyu itu hanya fokus nih pada satu bidang penelitian itu? Misalkan saya maunya ke regresi semi parametrik tadi gitu. Atau apakah ada bidang-bidang lain yang menunjang dari penelitian itu? Baik, terima kasih Mbak Anin. Nah, pada dasarnya tetap dalam lingkup regresi ya, yang menjadi topik utama penelitian saya. Namun kita kombinasikan dengan berbagai kasus ya, misalkan pada data panel, kemudian pada data time series atau data dengan struktur hierarki ya. Kemudian ini kita kombinasikan dengan soft computing atau yang sekarang populer dengan machine learning ya. Jadi kalau kita melihat substansi machine learning itu sebenarnya ya sejak dulu orang statistika ini sudah mengembangkan machine learning sebenarnya begitu. Jadi lebih kita bawa dengan istilah-istilah yang sekarang berkembang dalam soft computing begitu. Ya, terima kasih Prof. Ya, jadi tetap mengikuti yang kekinian ya Prof ya. Walaupun itu sebenarnya machine learning sudah sejak zaman kita kuliah dulu gitu ya. Machine learning yang kita pelajari. Iya, betul Prof. Ini
Kebetulan sebelum saya ini nih dapat narasumber Prof Ayu ini, saya suka kepo-kepo dikit nih. Jadi saya sempat cek-cek gitu ya Prof ya di Scopus ini, wah ini luar biasa nih Prof Ayu nih. Konsisten menulis paper nih setiap tahunnya gitu. Kalau boleh tahu nih Prof, sehari-hari Prof Ayu ini mengajar mata kuliah apa? Ada hubungannya nggak dengan penelitian yang ditekuni saat ini? Ini kan bisa menulis ya, konsisten ya setiap tahun gitu. Apakah ada tim nih, tim penelitian yang bersama-sama dengan Prof Bayu untuk melakukan penelitian tersebut? Baik, terima kasih Mbak Anin. Untuk mata kuliah, sementara ini saya banyak mengampu mata kuliah komputasi, ya, banyak mengampu mata komputasi. Kemudian tentu ini juga berkaitan dengan bidang penelitian, ya. Nah, kalau menulis paper ini memang sebenarnya menjadi bagian dari kewajiban dosen, ya, Tridharma Perguruan Tinggi, juga dalam rangka memenuhi kewajiban BKD. Nah, kalau beberapa paper yang saya tulis itu sebenarnya lebih karena kita mendapatkan dana penelitian, jadi harus menulis paper dan publikasi, ya, sehingga relatif di setiap tahun kita ada paper yang kita publikasikan, meskipun dari beberapa itu juga ada yang ditolak, begitu, ya itu sudah biasa, ya. Nah, kemudian untuk penelitian memang kita ada tim penelitian, ya, jadi baik dosen ataupun mahasiswa itu kita mempunyai tim, ya. Biasanya kalau dengan mahasiswa itu beberapa topik yang lebih sederhana itu kita berikan ke mahasiswa gitu, ya, sebagai bahan untuk tugas akhirnya. Jadi di sini kita melibatkan mahasiswa, jadi mahasiswa juga mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan topik penelitian, dan juga kita terbantu dengan penelitian kita. Dan beberapa di sini kita juga melibatkan, ya, misalkan kolega dari perguruan tinggi lain, ya, ataupun dari luar negeri, ini yang bisa cukup membantu, ya, terutama untuk keperluan publikasinya. Begitu Mbak Ani. Iya, terima kasih Prof Bayu. Ini tadi mau saya tanyakan nih, tapi sudah terjawab ya. Berarti Prof Bayu juga ada kolega ya, baik dari luar universitas ataupun juga dari luar negeri ya, Prof, yang ikut membantu atau ikut bersama-sama melakukan penelitian Ya, betul. bersama Prof Bayu. Oke, ini selanjutnya nih sebenarnya ada pertanyaan klasik Prof ya, yang sering ditanyakan. Ini terutama bagi Bapak Ibu dosen yang ingin naik ke guru besar. Sebenarnya untuk ke guru besar ini perlu berapa paper sih Prof yang harus dibuat gitu ya. Terus yang menjadi paper utama dalam proses pengajuan guru besar Prof Ayu itu sendiri ada berapa paper? Oke, terima kasih Mbak Anin. Jadi kalau dari pengalaman saya itu, kalau dari posisi lektor kepala 700 ke guru besar 850, itu berarti perlu 150, ya. Minimal 40%-nya itu harus kum B atau penelitian, ya. Berarti setidaknya itu 60 untuk penelitiannya, ya. Nah, kalau misalkan kita publikasi di jurnal internasional, penulis pertama, corresponding author, ya, katakan setiap jurnal kita dapat 20, ya, atau kurang dari itu, berarti setidaknya kita perlu 3 atau 4 jurnal. Nah, untuk jurnal utama, ya, jadi kalau untuk jurnal utama, mestinya tidak harus semuanya jurnal bereputasi, ya. Jadi di antara 3 sampai 4 jurnal ini, ya, setidaknya ada 2 yang di jurnal bereputasi, katakanlah di jurnal dengan ranking di kuartil 1. Gitu. Nah, tentu jumlah paper ini, ya, masih bisa dikombinasikan atau ditambahkan dengan misalkan kita proceeding, ya, dan jenisnya mestinya juga
bisa dipakai sebagai tambahan penelitian. Gitu ya. Nah, juga perlu dicatat bahwa usulan angka kredit untuk penelitian itu ditambahkan ya kurang lebih 40% dari keperluan ya. Jadi misalkan kalau tadi minimal 60 ya setidaknya ditambah bisa mencapai 90 atau 100 gitu ya. Karena biasanya nanti di tingkat, kalau saya di tingkat fakultas ya, kemudian di tingkat institut atau university itu nanti akan berkurang ya. Belum lagi kalau nanti di Jakarta tentu lebih berkurang lagi. Sehingga untuk mengantisipasi kekurangan itu, usulan angka kredit itu kita tambahkan gitu ya. Nah, perhitungan ini tentu berbeda kalau kita dari LK 400 atau 550 itu tentu akan berbeda ya. Jadi saya sendiri dari LK 700 ke guru besar 850 itu ada 2 jurnal utama di Q1, kemudian ada beberapa paper di proceeding dan ya 1-2 jurnal di kuartil ketiga. Itu alhamdulillah sudah mencukupi gitu Mbak. Jadi tergantung baseline-nya ya. Kalau dari Prof Wahyu ini kan 700 Iya, tadi ya. Jadi tidak perlu ya. tidak perlu lebih banyak gitu. Beda lagi mungkin yang dari 400 ataupun 550 begitu ya Prof ya. Tergantung dari Ya, baseline-nya seperti apa. Oh, baik, baik, baik. Paham, paham. Ada tips-tips nggak, Prof, ya, yang bisa dibagi nih untuk yang sedang meningkatkan penelitian atau berjuang mengumpulkan kinerja untuk guru besar? Bisa dibagi nggak tipsnya dari Prof Wahyu? ya, terima kasih, Mbak. Kalau pengalaman saya, pada saat kita mengajukan lektor kepala, itu kita berusaha untuk mencapai lektor kepala 700. Ya, karena lektor kepala 700 ini papernya tidak ada syarat khusus, misalkan harus Q1 atau berimpact factor, itu tidak ada ketentuan. Jadi kita collecting saja publikasi ya di jurnal Q2, Q3 ya, itu kita saya yakin bisa gitu ya, hanya persoalan kuantitatif saja ya. Jadi untuk mencapai lektor kepala 700 gitu ya. Ini jadi berusaha mencapai lektor kepala 700. Nah, nanti dari lektor kepala 700 itu kurang 150 saja. Jadi nafasnya agak lega ini, Mbak. Kalau dari 700 ke 150 itu tadi sudah saya ilustrasikan gitu ya. Jadi keperluan papernya itu tidak terlalu banyak. Ya. Nah, juga biasanya kalau dari 400 atau dari 550 ke guru besar itu hukumnya banyak ya. Jadi ada kalanya reviewer itu merasa kebanyakan, itu kemungkinan muncul kasus itu besar ya. Mungkin kurang ini, kurang itu potensinya besar. Tapi kalau 700 ke 150 itu relatif sedikit. Jadi reviewer itu bekerja tidak terlalu ekstra gitu ya. Dan diusahakan kita juga bisa konsisten itu menulis setiap tahun ya, bisa publikasi setiap tahun itu diusahakan bisa secara kontinu, begitu Mbak. Baik, Prof. Ini sepertinya juga nasihat buat kita semua ya ini ya. Harus konsisten ya, Prof ya. Tiap tahun paling tidak ada paper yang terpublikasi. Oke, kita lanjut ya, Prof. Pertanyaan selanjutnya gitu. Ini pikiran saya sudah ke Ya, awang-awang nih, Prof. silakan. Tahun depan harus publikasi apa gitu, Prof. Sudah sampai situ nih pikiran saya. Oke, Prof Wahyu, saat ini kan juga diamanahi nih menjadi kepala departemen ya, kepala departemen statistika bisnis Fakultas Vokasi di ITS. Bagaimana sih Prof Wahyu ini menyeimbangkan ya antara tugas sebagai kadep gitu ya, sebagai individu seorang ayah gitu, dan juga pekerjaan dan juga nulis paper nih, Prof. Bagaimana nih tips membagi waktu dari Prof Wahyu? Ya, terima kasih Mbak Anin. Ya, kalau selama ini kita berusaha untuk memaksimalkan waktu di kampus untuk pekerjaan ya, dan di rumah itu untuk urusan keluarga dan
masyarakat ya. Jadi kemudian selebihnya kita berusaha untuk disiplin ya, fokus pada kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi maksudnya kita bisa memilah dan memilih ya. Jadi kalau saya sendiri merasa kadang kalau kita scroll sosial media itu 15 menit itu tidak terasa ya. Tapi coba kita baca paper itu 15 menit itu sudah terasa lama sekali gitu ya. Dan di sini kita bisa memaksimalkan tim penelitian tadi, Mbak Anindya, misalkan kita mendelegasikan ya, mahasiswa bisa membantu analisis datanya ya atau drafting ya, nah itu bisa kita manfaatkan untuk menulis paper tadi, begitu Mbak. Baik, Prof. Eh, kita lanjut lagi ya, Prof ya. Ini luar biasa nih. Saya sampai speechless sekarang ini. Lupa mau nanya apa, Prof. Ini kan sudah sampai ke tahapan yang tertinggi nih ya, kalau di gelar akademik ya, Prof. Profesor itu atau guru besar itu adalah pencapaian yang paling tinggi gitu. Ada nggak sih, Prof, target atau mimpi ke depan yang masih pengen diraih sebenarnya oleh Prof Wahyu? Ya, terima kasih Mbak Anin. Nah, ke depan saya ingin mengembangkan penelitian yang berbasis pada permasalahan bisnis dan industri ya, dalam rangka memaksimalkan kemanfaatan hasil penelitian ya. Sehingga outputnya itu tidak hanya publikasi, tapi kalau bisa hak kekayaan intelektual ya, bisa hak cipta atau paten dan sejenisnya. Sehingga dalam hal ini itu aspek kemanfaatannya itu bisa semakin banyak, begitu Mbak Ani. Jadi eh, itu harapan saya ke depan ya, penelitian ini bisa berbasis pada permasalahan real di dunia bisnis dan industri. Sehingga outputnya itu tidak hanya paper dan publikasi, tapi bisa produk, ya, kemudian melahirkan paten dan sejenisnya. Ya, Begitu sampai Mbak. hilirisasi ya, Prof ya. Sampai hilirisasi ke masyarakat ya, Prof. Tentu saja itu ya target selanjutnya. Hilirisasi, ya. Ya. Boleh, Prof, ajak saya, Prof. Saya juga bersedia, Prof, untuk diajak jadi timnya Prof Wahyu gitu. Kalau sampai ke hilirisasi gitu ya, ini menggiurkan sekali. Oke, Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof, di GP Talks kali ini. Pesan khusus apa nih yang ingin Prof Wahyu bagikan kepada mahasiswa nih yang hadir di sini agar termotivasi untuk berprestasi di usia muda? Juga pesan-pesan khusus apa untuk Bapak Ibu dosen anggota Forskap yang hadir di sini? Baik, terima kasih Mbak Anin. Ya, secara umum kita harus tetap untuk mengembangkan diri, tetap belajar, kemudian membentuk networking dengan sesama akademisi dan juga praktisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu pesannya Mbak Anin. Singkat, padat, dan jelas ya, Prof ya. Membangun networking gitu ya. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa di sini yang akan kuliah S3, kuliah S3 itu kita bisa bangun networking di situ ya, Prof ya. Bisa ketemu dengan banyak orang dan bisa jalin networking di sana gitu. Baik, Prof, terima kasih banyak untuk hadirnya malam ini dan kesediaannya ya sudah saya investigasi nih selama beberapa menit nih, tentunya banyak insight berharga yang luar biasa dan luar biasa yang bisa kita ambil. Oke, sekarang kita masuki sesi tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan sepertinya ya di kolom chat ya. Ini dengan, nah ini namanya singkat sekali ini F gitu aja Prof ya, lucu sekali namanya F. Prof, berkaitan dengan semi parametric spline regression. Topik sederhana apa nih yang mungkin bisa dikembangkan atau dikaji sebagai bahan buku penelitian atau skripsi mahasiswa nih? Ini sepertinya dari mahasiswa nih, Prof. Pengen tahu nih topik apa nih yang bisa dikembangkan untuk skripsi gitu. Bisa dijawab, Prof. Terima kasih Mbak Anin. Sebenarnya banyak, jadi kita kalau yang mudah datanya itu di bidang ekonomi ya, ini yang relatif mudah dengan memanfaatkan publikasi BPS itu cukup banyak data yang bisa kita ambil ya. Jadi
dalam bidang ekonomi ini banyak yang bisa kita kaji, misalkan tentang pertumbuhan ekonomi, ya inflasi, ya dan sejenisnya itu cukup banyak yang bisa kita kembangkan, ya. Memang kalau dalam regresi itu sedikit banyak kita harus memahami underlying problemnya, ya. Jadi dalam pemodelan ekonomi ini kita memang harus menguasai, ya, ya setidaknya mengetahui, ya, kelayakan variabel respon dan prediktornya itu apa, ya. Kemudian teori yang mendasari itu apa. Nah, sehingga nanti dari situ kita bisa fokus pada pemodelan, gitu ya. Nah, kalau regresi memang yang banyak data-data ekonomi, ya, ya setidaknya data-data BPS yaitu cukup banyak yang bisa kita buat sebagai bahan baku untuk pemodelan, begitu Mbak. Baik, Prof. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mbak F atau Mas F ini kurang kurang jelas ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Ini sepertinya Prof Yudi nih. Oh, ada satu lagi Prof dari kolom chat ya. Dari Saudara Julius Alfani. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya, apa saja sih kelemahan yang sudah ditemukan dari model spline ini? Dan bagaimana mengatasi kelemahan tersebut? Apa saja asumsi yang harus dipenuhi agar model spline ini menghasilkan estimasi yang terbaik? Oh, ini Banyak pertanyaan pertanyaannya itu. sulit ini. Baik ya. Jadi spline itu ada banyak ya. Jadi sama seperti misalkan neural network itu ada neural network ini itu cukup banyak. Nah, spline pun juga cukup banyak ya. Jadi seperti halnya pendekatan dalam soft computing, spline ini bergantung pada parameter penghalus ya. Jadi ada parameter penghalus yang harus kita tentukan yang optimal. Kalau dalam istilah machine learning itu tuning parameter ya. Nah, ini ada parameter penghalus yang harus kita tentukan ya. Nah, dalam hal ini ada pendekatan generalized cross validation yang bisa kita tentukan untuk mencari atau mendapatkan parameter penghalus yang optimal. Jadi dengan kriteria itu kita bisa memilih model spline yang optimal gitu ya. Nah, apa saja asumsi yang harus dipenuhi agar model spline menghasilkan estimasi yang terbaik ya? Kalau secara teori ya fungsi spline itu fungsi yang kontinu ya. Jadi kalau tadi di depan saya mengatakan itu sebagai estimator ya, itu data kita itu harus data yang dimungkinkan bisa secara kontinu. Jadi kalau fungsi itu dia kontinu. Tapi kalau data kita misalkan terjadi shifted ya, misalkan ada lompatan ya, itu fungsi spline tidak bisa bekerja ya, karena untuk memenuhi syarat kontinu itu menjadi kesulitan. Jadi spline itu sebenarnya bagian dari regresi segmented ya. Ya di dalam regresi segmented itu ya salah satunya bisa regresi spline itu. Tapi segmented itu tidak harus spline gitu ya. Begitu Mbak Anin berakhir. Baik, Prof. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Saudara Julius Alfani. Nah, ini sudah ada yang raise hand nih. Ini sepertinya akan panjang nih diskusinya ya, karena sama-sama ahli spline di sini bertemu jadi satu. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Anin. Tidak berani kalau diskusi splines. Ini apa namanya? Kami memberikan apresiasi Prof ya atas pencerahannya. Terima kasih nih dan pengetahuannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan apa namanya vokasi ya, vokasi. Nah, ada satu masa di mana dulu vokasi sempat ramai ya, kemudian di tengah-tengah ada apa namanya berguguran di Unpad gitu ya.
ada juga ada kebijakan vokasi itu menjadi tidak ada D3 dan di Unpad gitu waktu itu ya. Dan beberapa tempat lainnya juga gitu ya, vokasi-vokasinya itu D3 D4 menghilang gitu ya. Kemudian beralih ke S1. Nah, namun saya melihat hal yang luar biasa nih, ITS nih konsisten gitu ya, tetap yakin gitu dengan vokasinya sehingga bertahan sampai saat ini gitu ya. Bertahan bahkan sampai apa namanya, sekarang kan bahkan terfasilitasi oleh pemerintah gitu ya, ada direktur vokasi gitu seperti itu. Maka ya ini saya ingin mengetahui nih, sebenarnya memang apa yang mendasari bahwa ini tetap bertahan dengan vokasinya dan itu pilihannya benar gitu ya. Karena sekarang fakultas pun kami di Unpad ada PPV, baru PPV, program pendidikan vokasi. Belum sekolah vokasinya belum gitu, belum fakultinya gitu ya. Masih program pendidikan sifatnya gitu, seperti itu. Dan ini berarti memang waktu itu ITS ketika bertahan memang meyakini bahwa ini tetap diperlukan gitu ya, tetap penting gitu ya, konsisten tetap ada gitu ya. Dan sedangkan beberapa tempat ini menghilang gitu ya. Nah, ini apa yang mendasari begitu kuatnya atas keyakinan ini, gitu luar biasa ini sebenarnya Prof. Mangga atur sebagai kepala departemennya kebetulan. Atur nuhun. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, jadi begini, jadi pada saat kita melihat pendidikan tinggi statistika jalur vokasional itu, kalau kita benchmarking itu sebenarnya kita ada teman-teman di Polstat ya, Politeknik Statistika STS ini sebenarnya boleh dikatakan pendidikan tinggi statistika jalur vokasional. Nah, kalau di STIS itu teman-teman di sana statistika untuk official statistik ya, atau statistika pemerintahan, sehingga yang dipelajari itu adalah metode-metode yang menunjang atau yang diperlukan untuk menghasilkan statistika dasar ya, seperti misalkan salah satu yang kuat di teman-teman STS itu adalah teknik sampling ya. Itu di sana sangat kuat sekali karena itu menjadi keperluan utama dalam official statistik. Nah, kalau di ITS kita menggunakan statistika bisnis ya, statistika bisnis ini kita menggunakan pola pikir yang sama. Jadi statistika bisnis ini kita menggunakan pola pikir yang sama dengan teman-teman di STS, tapi bukan di sektor pemerintahan, tapi di sektor bisnis dan industri. Nah, ini yang jadi statistika bisnis ini yang aplikasinya itu di dunia bisnis dan industri. Nah, sehingga dengan cara berpikir seperti itu, mata kuliah yang kita berikan itu banyak yang sifatnya ada di hilir ya, jadi yang applied gitu ya. Jadi beberapa mata kuliah teoritis itu tidak kita berikan. Jadi seperti teori statistika, matematika statistika ya, itu tidak kita berikan. Kemudian seperti peluang itu juga banyak applied-nya gitu ya. Jadi benar-benar yang itu digunakan dalam aplikasi di dunia bisnis dan industri gitu. Nah, kemudian selain itu kalau yang membedakan vokasi dan yang tidak vokasi itu sebenarnya pada CPL-nya ya. Jadi kalau vokasi itu sebenarnya konsepnya job title. Job title. Nanti kalian jadi ini. Nah, yang menjadi acuan kita pada pendidikan vokasi, khususnya di statistika bisnis, itu adalah kita mengacu SKKNI gitu ya. Jadi tadi di awal sebelum mulai tadi saya menyampaikan beberapa contoh skema itu adalah contoh SKKNI yang bisa kita acu dalam pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum kita itu mengacu dari SKKNI. Jadi anak-anak itu nanti bagaimana menjadi katakanlah data engineer atau data analis. Nah, itu menjadi acuan kita dalam menyusun kurikulum. Begitu kira-kira Pak Yudi konsep untuk pendidikan vokasinya itu. Jadi pada job title itu kata kuncinya di situ. Mangga, atur nuhun. Terima kasih Prof. Mau dilanjutkan Pak Yudi ke spline?
Atau mau ngobrol sendiri saja? Cukup Cukup. Uh, jadi berdua. berdua. Oke. Baik Prof Ayu, ini mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi ini dari saya ya Prof ya. Sebenarnya ini tadi sepanjang perjalanannya kita ngobrol itu ada sedikit penasaran nih dengan penelitian dari Prof Wahyu. Misalkan nih Prof, saya ingin belajar ya, saya ingin belajar mengenai semi parametric spline yang tadi nih. Kira-kira buku apa atau paper Prof Wahyu yang mana nih yang bisa direkomendasikan untuk dibaca? Iya, wah ini sebenarnya kalau buku itu banyak Mbak Ani ya. Jadi kalau dulu waktu S3 saya menggunakan bukunya Chris Wahba itu yang dia banyak ke spline smoothing ya. Jadi Chris Wahba ini cukup luar biasa yang dia tadi mendapatkan solusi dari atau estimator dari fungsi yang tidak diketahui itu ya salah satunya itu Chris Wahba. Dia banyak berkontribusi di situ. Jadi judul bukunya itu Spline Model for Observational Data. Itu dulu buku yang banyak saya baca selama S3. Kemudian yang agak applied lagi itu ada bukunya Semi Parametric Regression. Itu ada di situ ada 3 pengarangnya ya. Wan, Rupert, sama siapa saya agak lupa. Di situ diulas berbagai model regresi semi parametrik. Itu bukunya cukup applied, bisa lebih mudah untuk dibaca daripada buku yang Wahba tadi yang beberapa memang cukup teoritis begitu. Itu Mbak. Ya, terima kasih Prof Wahyu ya. Ini saya sudah melirik-lirik jam dan sudah dilirik-lirik oleh Bu Ramya ini. Sepertinya waktunya juga sudah semakin mepet. Ini terima kasih sekali Prof Wahyu ya untuk segalanya lah. Sebagai oleh-oleh, nah ini ada bingkisan sertifikat dari Forstat untuk Prof Wahyu. Dan kami persilakan Bapak Ketua Forstat, Bapak Yudi Andriana untuk menyerahkan sertifikat kepada Prof Wahyu. Baik, terima kasih Bu Anin atas memandunya yang luar biasa gitu ya. Sudah kelihatan profesional Bu Anin sebenarnya gitu ya. Sudah bisa mengalahkan Mata Najwa dan ini Deddy Corbuzier. Prof Wahyu, kami atas nama Perguruan Tinggi Statistika Indonesia mengucapkan terima kasih nih atas pertama kesediaannya ya untuk membagikan waktunya dengan kita semua di sini. Yang kedua atas sharing ilmunya dan pengetahuannya. Saya kira ini banyak hal positif Prof yang bisa kita petik dari pembicaraan ini dan insya Allah bermanfaat karena kita izin untuk record juga seperti Prof ketahui karena bagian dari pengurus juga ya Prof ya, record disimpan di YouTube-nya Forstat dan ini akan selamanya berada di sana. Nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya penting untuk dipotong, silahkan berkomunikasi dengan tim Sri Kandi Forstatnya gitu seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan atas penyelenggaraan kegiatan GB Talk ini. Hatur nuhun, terima kasih Bu Anin juga. Ya, enggak. Terima kasih Pak Yudi ya. Mohon izin Mbak Anin. Terima kasih Pak Yudi, saya terima sertifikatnya dan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya untuk menjadi narasumber dan sekiranya ada yang kurang saya minta maaf ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof Wahyu. Kita saling maaf-memaafkan ya malam ini ya. Jadi semuanya gugur dosanya ya, 0-0 lagi. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, terima kasih sekali sudah hadir hari ini. Malam ini kita sudah belajar banyak ya dari Prof Wahyu ya. Jadi mendapatkan gelar akademik tertinggi sekali lagi itu adalah anugerah ya Prof ya tadi ya. Dari awal sudah dijelaskan gitu ya, itu adalah takdirnya Prof Wahyu nih sudah menjadi guru besar gitu ya. Dan tetap harus dijaga, dimanfaatkan untuk berkontribusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dari Prof Wahyu kita juga banyak mengambil pelajaran berharga dan juga motivasi untuk berbuat lebih baik ke depannya. Untuk Bapak Ibu dosen tetap semangat menuju guru besarnya bagi yang belum guru besar dan teman-teman mahasiswa tetap semangat mengemban ilmu yang bermanfaat. GB Talk season 1 ini sudah selesai, namun masih ada season kedua dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan guru besar yang luar biasa dari Indonesia ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Forstat serta channel YouTube kami karena nanti akan ada info menarik terutama mengenai GB Talks ini.
Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya Anindya Aprilianti undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.